Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Hasil playoff Piala FC, PSM gasak Yangon United 4-0. PSM Makassar versus Yangon United berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Chukwueze berhasil menang telak 4-0 lewat gol yang dicetak oleh Adelson di menit ke-6. Everton di menit ke-36. Yakob Sayuri di menit ke-50. Dan gol kedua Adelson di menit ke-61. Dengan hasil ini PSM berhasil melangkah ke fase grup AFC Cup. PSSI pilih Stadion Patriot buat Timnas U17 versus Korea Selatan. PSSI memilih Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi buat lokasi laga Timnas Indonesia U17 versus Korea Selatan. Laga ini akan digelar akhir Agustus. Pada 30 Agustus mendatang, tim U17 Indonesia kembali melakoni laga uji coba. Kali ini melawan Korea Selatan di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Tulis keterangan resmi PSSI. Tuchel rawan bikin ruang ganti Bayern panas. Pelatih Bayern Munich Thomas Tuchel kerap kali mengkritik para pemainnya secara terbuka di media. Salah satunya terjadi setelah di Rotten kalah 0-3 dari RB Leipzig di ajang Piala Super Jerman. Namun cara Tuchel yang kerap mengkritik para pemainnya secara terbuka di media dinilai bukan hal baik oleh legenda Bayern, Lothar Matthäus. Cara ini dianggap Matthäus rawan memicu konflik di ruang ganti Bayern. Apalagi ruang ganti Bayern memang seringkali dibumbui drama. Chelsea belum menang, tapi atmosfer tim dinilai sudah oke. Chelsea masih belum menang di 2 pekan pertama Liga Inggris musim ini. Terlepas dari hasil-hasil yang belum maksimal, skuad The Blues dinilai mulai tampil lebih baik dibandingkan musim lalu. Mauricio Pochettino mampu membuat tim bermain kolektif dan menjalankan sistemnya. Ex-winger Chelsea, Florent Malouda melihat itu sebagai tanda yang perlu diapresiasi. Sebab Pochettino baru masuk musim panas ini dan menghadapi skuad yang amat gemuk yang beresiko mempengaruhi suasana ruang ganti. Thierry Reinders, pemain anyar Milan yang cerdas. Reinders diikat kontrak oleh AC Milan selama 5 tahun setelah meninggalkan AS Alkmaar. Gelandang berusia 25 tahun itu langsung menjadi starter saat Milan bertandang ke markas Bologna di pekan pertama Liga Italia. Reinders bikin assist untuk gol pembuka Milan lewat Olivier Giroud. Pendistribusian gol Reinders bahkan sangat sip dengan 100% akurat dari 27 operan. Sachi selaku mantan pelatih AC Milan dan salah satu sosok berpengaruh di sepak bola memuji Reinders. Pria yang punya darah Maluku dari sang ibu tersebut dianggap pintar mengatur tempo. Deco menyesal Barcelona gagal dapat Fresneda. Menurut laporan Sport, pihak Barcelona telah menyatakan secara internal tidak jadi memboyong bek sayap kanan milik Real Valladolid itu. El Barça disebut lebih memilih memburu Joao Cancelo. Fresneda saat ini masih berusia 18 tahun, namun Deco percaya di masa depan pemain kelahiran Madrid itu bakal top. Deco merasa musim panas ini waktu yang tepat untuk membawa Fresneda karena situasi bakal sulit di kemudian hari. Upaya Barcelona untuk mendatangkan Fresneda sejatinya terbentur masalah keuangan. Barca cuma berani berinvestasi 10 juta euro untuk pemain muda tersebut. Bernardo Silva tekan perpanjangan kontrak di Manchester City. Bernardo Silva menaikkan perpanjangan kontrak di Manchester City. Ini sekaligus mengakhiri rumor masa depannya. Bernardo Silva masih terikat kontrak hingga Juni 2025 dan memperpanjangnya setahun lagi. Gelandang 29 tahun itu musim panas ini dirumorkan bakal pergi, tetapi kesepakatan ini menegaskan keinginannya bertahan.
Meski cuma setahun, perpanjangan kontrak ini cukup untuk memberi pesan kuat ke para peminat Bernardo. Chelsea ditantang AS Monaco dalam perburuan Folarin Balogun. AS Monaco tampaknya lebih dari siap untuk menantang Chelsea dalam perburuan pemain. Kedua klub dikabarkan mengincar satu pemain yang sama, yaitu Folarin Balogun. Monaco telah mencuri start dengan melepas tawaran sebesar 35 juta pound sterling. Ya, proposal tersebut masih di bawah permintaan Arsenal, akan tetapi Talksport menyebutkan Monaco siap menaikkan tawarannya jadi 40 juta pound sterling. Laporan tersebut mengklaim Monaco percaya diri bisa mengamankan jasa Balogun dengan tawaran sebesar itu. Wajib lolos Liga Champions, syarat dari Sergio Ramos agar mau gabung Galatasaray. Calon klub baru Sergio Ramos tampaknya mulai terlihat. Galatasaray menjadi tim yang paling berpeluang mendapatkannya. Laporan AS mengklaim kepindahannya hampir pasti. Tidak ada masalah dengan komunikasi awal antara kedua belah pihak, termasuk tidak ada masalah soal gaji. Hanya saja Ramos memberi satu permintaan penting, ia ingin Galatasaray memastikan satu slot di Liga Champions 2023-2024. Saat ini Galatasaray masih berada di fase playoff Liga Champions. Lawan yang dihadapi Galatasaray adalah Molde, klub asal Norwegia. Manchester United dapat 4,1 triliun rupiah dari Sheikh Jassim untuk gaet Kylian Mbappe. Sheikh Jassim mengalahkan Sir Jim Ratcliffe yang sebelumnya dilaporkan ingin membeli 50% saham Manchester United. Tak hanya soal infrastruktur, Sheikh Jassim dirumorkan siap menyediakan dana 213 juta pound sterling atau 4,1 triliun rupiah untuk mendapatkan satu pemain. Sosok itu dilaporkan Mirror sebagai bintang timnas Prancis, Kylian Mbappe. Jika Sheikh Jassim sukses mengamankan Mbappe, Manchester United akan memiliki lini depan yang mematikan. Tidak laku, Donny van de Beek tetap bertahan di Manchester United. Masa depan Donny van de Beek sepertinya semakin tidak menentu, terutama setelah sulitnya sang pemain untuk laku di bursa transfer musim panas ini. Dilansir dari laporan Manchester Evening News, yang terbaru, Van de Beek sepertinya akan tetap bertahan di Manchester United karena sang gelandang rupanya sangat sulit untuk dijual, dikarenakan tak ada klub yang mau membelinya secara permanen. Rata-rata klub yang tertarik dengan sang gelandang memberikan penawaran peminjaman dengan opsi pembelian permanen di akhir masa peminjaman. Hal ini dilakukan para klub yang tertarik karena mereka khawatir dengan kondisi gelandang asal Belanda tersebut yang memiliki riwayat cedera. Hadapi Nottingham Forest, Erik ten Hag akan gunakan beberapa pemain muda. Pelatih Manchester United Erik ten Hag telah mempersiapkan beberapa pemain muda untuk laga kontra Nottingham Forest. Dilansir dari laporan Manchester Evening News, Erik ten Hag akan memainkan 4 pemain muda dalam laga tersebut. Keempat pemain muda tersebut adalah Mark Jurado, Omari Forsen, Hannibal Mejbri, dan juga Isak Hansen Eran. Keempat pemain itu sendiri seharusnya masih bermain di tim U21, akan tetapi Ten Hag mencoba memasukkan keempatnya dalam laga melawan Forest. Terutama karena saat ini skuad utama Manchester United memang sedang dalam kondisi yang tidak terlalu optimal. MU harus siap-siap kehilangan Andre Onana untuk 4 laga. Andre Onana pelan-pelan mulai membuktikan kualitasnya sebagai kiper baru Manchester United. Masalahnya, MU mungkin harus siap-siap kehilangan Onana untuk 4 pertandingan. Baru-baru ini dikabarkan bahwa Onana tertarik kembali ke timnas. Keputusan inilah yang bisa menyulitkan MU di masa mendatang. Jika Onana kembali membela Kamerun, dia mungkin akan jadi kiper utama di AFCON nanti. Artinya Onana bisa absen di beberapa laga MU di awal tahun 2024. Manchester United akan ajukan tawaran pertama mereka untuk gelandang Bayern Munich.
Pihak Manchester United akan memulai pergerakan mereka untuk mengamankan jasa gelandang Bayern Munich, Ryan Gravenberch. Erik ten Hag sendirilah yang memberikan saran kepada manajemen klub untuk merekrut Gravenberch ke dalam skuadnya. Ten Hag sendiri memang sudah mengenal Gravenberch karena ia merupakan mantan anak asuhnya saat ia masih bermain di Ajax Amsterdam. Yang menarik, Manchester United tidak akan membeli sang gelandang secara permanen, melainkan akan mencoba meminjam sang pemain dari Bayern Munich karena dana mereka untuk berbelanja sudah habis. Mau tidak mau, Chelsea dan Romelu Lukaku harus berdamai. Tidak ada cara lain bagi Chelsea untuk Romelu Lukaku untuk sama-sama untung di musim panas 2023 ini selain berdamai. Menurut laporan Evening Standard, Lukaku sampai saat ini belum berbicara secara langsung dengan manajer baru Mauricio Pochettino gara-gara dirinya tidak dimasukkan ke dalam rencana. Namun gengsi ini harus segera disingkirkan. Pemain berusia 30 tahun ini diyakini akan menyesal jika tidak segera berdamai. Robert Lewandowski girang lihat Harry Kane main di Bayern Munchen. Penyerang Barcelona Robert Lewandowski mengomentari kepindahan Harry Kane ke mantan klubnya Bayern Munchen. Ia menilai mantan timnya itu melakukan langkah yang cerdas dengan mendatangkan bomber Tottenham tersebut. Ia menyebut sang suksesor bakal membuat Bundesliga menjadi liga yang menarik untuk ditonton dengan aksi-aksinya. Ia menilai sang striker butuh waktu untuk beradaptasi dan setelah itu ia akan menunjukkan ketajaman yang luar biasa di lini serang Bayern. Belum apa-apa, Benzema dan Kante segera tinggalkan Al-Ittihad. Karim Benzema dikabarkan ingin segera meninggalkan Al-Ittihad meski baru saja bergabung di bursa transfer musim panas ini. Penyebabnya adalah hubungan dingin dirinya dengan pelatih Nuno Espirito Santo. Menurut media Al-Awsat, Benzema dan Nuno setiap hari selalu silang pendapat. Benzema pun disebut telah menginstruksikan agennya untuk mencari klub baru lagi sesegera mungkin dan sepertinya perpindahan ini masih di sekitar Arab Saudi dengan menyeberang ke klub Pro League lainnya. Hal ini mungkin akan berimbas pada Kante yang juga bakal hengkang. Al-Ittihad ditolak 3 back top. Klub Liga Arab Saudi Al-Ittihad yang sedang fokus mendatangkan seorang back tengah top terpaksa gigit jari gara-gara semua pemain incaran menolak pindah. Dalam proses pencarian pemain yang dibutuhkan, Al-Ittihad menargetkan sejumlah nama beken seperti Rafael Varane, Gabriel Magalhaes, dan Marquinhos. Namun, semua pemain yang disebutkan enggan pindah. Ketiga pemain tersebut masing-masing masih betah menetap di Manchester United, Arsenal, dan juga Paris Saint-Germain. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!